Halo semua, kembali lagi di podcast kita Bisa Bincang-Bincang Santai, obrolan penuh makna. Oke, kali ini kita kedatangan bintang tamu, seorang calon pendidik ya, calon pendidik. Nah, di sini kita akan membahas tentang beberapa yang memang real atau kenyataan di kehidupan kita, baik berupa motivasi, berupa nasihat, berupa saran. Nanti kita akan hadirkan di sini. Baiklah teman-teman, kita akan bertanya dengan Andela Pertiwi. Kegiatannya sekarang apa aja? Jadi kegiatannya sekarang sibuk apa ya, Andela? Untuk sekarang ini aku sibuk sebagai mahasiswa di jurusan Pendidikan Teknik Mesin. Pendidikan Teknik Mesin. Jadi si Andela ini nanti keluarannya tuh bisa mengajar ya. Nah, jadi untuk podcast kita kali ini berhubungan dengan calon pendidik ini, berdasarkan realita yang ada ya. Ini salah satu cerita tentang si Budi, di mana si Budi ini merupakan salah satu siswa di sekolah menengah kejuruan. Nah, dia ini masuk ke jurusan yang dipilih oleh kedua orang tuanya. Jadi untuk minat dia sendiri sebenarnya berbeda dengan jurusan yang dia pilih. Dia ini berbakat di bidang telekomunikasi atau informasi, tapi pilihan jurusan yang dia masuk ini berbeda. Dia masuk ke jurusan otomotif ya. Berdasarkan realita yang ada, ini sangat banyak sekali kita temui di sekolah-sekolah ketika ditanya apakah memang benar masuk jurusan ini atas kemauan sendiri. Banyak juga yang menjawab karena dorongan atau keinginan dari orang tuanya. Nah, jadi di sini saya akan bertanya kepada Andela Pertiwi sebagai calon pendidik untuk mengatasi atau tanggapannya terhadap peristiwa seperti yang dialami Budi ini. Mungkin dia sendiri kan kurang semangat atau kurang begitu tertarik dengan yang dia pilih, tapi mau gimana lagi, yang namanya pilihan orang tua, dia juga kebetulan lulusnya di situ. Karena kebetulan dia ini ingin masuk ke jurusan informasi ini terbilang cukup mahal ya, karena beradanya di luar kota dia sendiri, sedangkan orang tuanya itu termasuk ke dalam golongan orang tua yang kurang mampu. Jadi ini pendapat dari Andela Pertiwi sendiri untuk kasus seperti Budi ini, bagaimana tanggapannya? Silakan. Kalau dari kasus Budi ini kan dia kan mau yang ada bakat disuruhnya di SMK kan? Iya memang SMK. Dia sebenarnya minat juga di kejuruan, tapi bidangnya yang berbeda. Si Budi ini tuh ada bakat di bidang informasi gitu. Menurut saya dalam kasus Budi ini merupakan hal yang sangat nyata yang terjadi di masyarakat kita saat ini ya. Banyak siswa yang akhirnya sekolah di jurusan atau tempat yang bukan pilihannya karena faktor ekonomi, lokasi, dan juga tekanan lingkungan. Sebagai seorang pendidik, kita tidak bisa mengubah masa lalu atau latar belakang siswa. Nah, tapi kita bisa membantu mereka untuk berdamai dengan keadaan dan menemukan potensi dalam situasi yang ada. Nah, dalam kasus Budi ini, meskipun ia merasa tidak berbakat di jurusan SMK, terkhusus itu di otomotif, kita bisa bantu dia untuk tetap menyalurkan bakat komunikasinya. Misalnya menjadi pembawa berita. Salah. Misalnya
menjadi pembawa acara dalam kegiatan sekolah, terus ikut tim dokumentasi, membuat konten edukatif di media sosial, atau bahkan jadi mentor untuk teman-temannya yang butuh bantuan dalam memahami pelajaran. Jadi dengan cara ini dia tetap bisa berkembang dan merasa dihargai. Kita juga bisa memberinya motivasi. Oke, jumpa lagi. Kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Mungkin teman-teman yang sekarang masih sekolah ada yang mengalami seperti ini, seperti kasus kita yang berikut ini ya. Ini terjadi pada salah satu siswa SMK juga ya. Kita sebut saja namanya si Andi. Nah, si Andi ini merupakan salah satu siswa yang bisa dikatakan pinter ya, tetapi dia tidak mempunyai kepercayaan diri, di mana dia ini sangat kalau disuruh malu, padahal untuk hasil atau ini nilai keseharian dia tertulis itu bagus, tapi ketika disuruh untuk memimpin suatu kelompok atau apapun, dia ini tidak percaya diri, nah, dan cenderung malu. Sebagai calon pendidik pun tentunya kita mempunyai tips ya, atau cara-cara bagaimana cara mengatasi kasus seperti Andi ini ya. Kita akan kembali mendengarkan pendapat dari Andela Pertiwi. Nah, dari kasus Andi ini sebenarnya banyak mencerminkan siswa di masa sekarang yang punya potensi besar, tapi terhambat karena rasa takut dan kurang percaya diri. Sebenarnya ini sering muncul karena pengalaman masa kecil, pola asuh, dan juga lingkungan sosial yang seringkali penuh tekanan. Nah, yang sebenarnya Andi ini berbakat ya di dunia teknik, tapi karena terlalu overthinking, pemalu dan takut pendapatnya salah, dia jadi tidak berani mengambil keputusan. Nah, sebagai pendidik kita harus lebih dari sekedar mengajar teori. Kita perlu hadir sebagai mentor, pendengar, dan juga pemberi semangat. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil, seperti memberikan kepercayaan pada Andi untuk menjadi pemimpin kelompok saat praktik, terus melibatkan dia dalam kegiatan teknik yang sederhana, atau memberinya tantangan kecil dengan bimbingan. Ketika ia berhasil, kita beri apresiasi dan dorongan. Kita juga bisa ajak dia berdiskusi tentang tokoh-tokoh sukses yang dulunya pemalu dan sering gagal, seperti tokoh teknologi atau penemu seperti tokoh teknologi atau penemu terkenal. Dengan cara ini Andi belajar bahwa kegagalan bukan akhir, tetapi bagian dari proses. Nah, rasa percaya diri ini bisa timbul jika ada lingkungan yang suportif dan tidak menghakimi. Tugas kita adalah menciptakan lingkungan ini. Oke, saya setuju sekali juga ya, di mana di sini seorang pendidik itu sangat berperan penting ya dalam menimbulkan kepercayaan diri dari siswa tersebut. Jadi berdasarkan tadi belajar itu jangan cuma teori saja, harus memberikan banyak praktik, terus juga melakukan pendekatan dengan siswa, itu sangat perlu. Nah, ini nyambung ya ke kasus kita yang ketiga nih. Ini sama saja ya, kasus kita ketiga ini di mana ada anak SMK juga, dia ini lebih suka atau lebih senang dengan praktik ya, dengan pembelajaran praktik. Karena kebanyakan ditemui di lapangan pun siswa itu suka dengan pembelajaran praktik secara langsung dibandingkan teori. Nah, sedangkan tentunya sebagai pendidik kita harus menyampaikan teori terlebih dahulu kan sebelum praktik. Nah, bagaimana solusi atau pendapat dari Andela
terkait kasus ini. Jadi jangan langsung senang ke praktiknya aja gitu kan, harusnya ke teori juga. Sebelum praktik itu teorinya juga kita harus belajar dengan siswa itu harus belajar dengan giat, dengan sungguh. Nanti ada saatnya waktu praktik ya pasti akan praktik kan. Nah, bagaimana mengatasi masalah ini agar maupun teori atau praktik siswa ini tetap semangat dalam belajarnya. Ya, betul sekali. Sebelum kita praktik, kita juga harus mengetahui teorinya dulu agar mudah untuk praktiknya. Nah, siswa SMK memang memiliki kecenderungan lebih suka belajar secara praktik ya daripada teori. Iya, benar. Mereka senang terjun langsung menggunakan alat, membuat proyek dan melihat hasil nyata dari apa yang mereka pelajari. Namun, teori tetap penting sebagai dasar pemahaman dan keselamatan kerja. Misalnya, jika teori disampaikan secara kaku dan membosankan, siswa jadi cepat bosan dan merasa tidak relevan. Oleh karena itu, kita harus kreatif dalam mengemas pembelajaran teori. Kita bisa menggunakan mode visual seperti video, animasi, atau simulasi digital. Kita juga bisa mengaitkan teori dengan pembelajaran langsung, misalnya menjelaskan teori kelistrikan saat mereka senang merakit instalasi listrik, dan juga atau saat membahas rumus-rumus fisika, kita bisa hubungkan dengan peristiwa sehari-hari seperti cara kerja motor atau rem sepeda. Dengan pendekatan kontekstual ini, siswa jadi lebih paham dan tidak merasa belajar teori itu berat. Kita juga bisa melakukan sesi diskusi atau studi kasus yang membuat siswa aktif berpendapat. Intinya, teori tidak harus membosankan jika dikaitkan langsung dengan dunia nyata. Oke, benar sekali ya. Karena di sini juga berarti media dan cara guru itu menyampaikan teori harus menarik ya, biar siswa itu tidak cepat bosan dan tertarik untuk belajar. Oke, bagaimana teman-teman untuk obrolan kali ini? Sangat inspiratif bukan? Jadi di sini kita tahu bagaimana cara menyikapi untuk permasalahan-permasalahan yang ada di sekitaran siswa-siswa SMK ya. Nah, selanjutnya ini kita akan mencoba ke kasus yang berikutnya ya. Ini kasus mengenai emosi remaja yang tidak stabil. Kita sangat tahu ya, dimana di masa SMK ini atau siswa SMK, SMA ini merupakan masa-masa di mana peralihan dari mereka SMP ke jenjang SMA atau SMK itu emosi dan kondisi psikisnya itu sedikit labil atau kurang stabil juga ya. Nah, untuk mengembalikan emosi remaja yang tidak stabil ini tentunya kita sebagai pendidik juga sering merasa kesulitan tentunya ya, tapi tetap tidak menyerah atau tetap mempunyai cara-cara bagaimana cara kita untuk menstabilkan atau memberikan wejangan-wejangan agar emosi mereka dapat terkontrol atau terkendali ya. Nah, di sini bagaimana menurut Andela sendiri ketika menemui remaja yang sulit untuk mengendalikan emosinya tersebut? Sebenarnya emosi remaja yang tidak stabil itu tantangan besar dalam dunia pendidikan. Remaja sedang berada di fase pencarian jati diri ya, sehingga wajar jika mereka ini sering merasa bingung, marah, sedih, bahkan tidak tahu harus bagaimana. Mereka bisa mudah terbawa perasaan, sulit mengontrol amarah atau menjadi murung karena masalah kecil sebenarnya. Sehingga sebagai pendidik kita harus lebih peka terhadap perubahan
emosi siswa ini. Kita perlu membangun komunikasi yang terbuka dan saling percaya. Ketika ada siswa yang marah, jangan langsung dimarahin ya. Coba dekati secara pribadi, tanyakan dengan lembut apa yang ia rasakan. Kemudian kadang mereka hanya butuh didengarkan tanpa dihakimi. Kita juga bisa meyakinkan mereka untuk ikut kegiatan positif seperti ekstrakurikuler, olahraga, seni, atau keagamaan agar emosi mereka itu teralurkan. Jika perlu, kita bekerja sama dengan guru BK. Kita harus jadi contoh yang baik dalam mengelola emosi. Nah, karena siswa akan meniru sikap guru yang tenang dan sabar. Nah, untuk pendidik-pendidik lainnya, kita perlu ingat bahwa emosi remaja itu tidak harus dimatikan, tapi diarahkan ke hal-hal yang positif. Itu saja sih. Oh ya, benar-benar. Bisa dikatakan di sini kita dapat menjadi salah satu orang yang memberikan semangat ya, yang memahami apa yang membuat dia emosi. Jadi kita itu mencoba mendekatinya, terus merangkulnya, jangan semata-mata memberikan kata-kata, memarahinya, terus menceramahinya terus menerusan tanpa tahu apa yang dia rasakan gitu ya. Oke. Kita lanjut ke kasus berikutnya. Nah, di sini kasus dimana juga sering kita dengarkan omongan negatif ya dari orang-orang di sekitar kita. Misalnya, untuk apa kamu sekolah di sana, nantinya juga nggak bakal jadi apa-apa. Pastinya banyak kan gitu mendengar omongan seperti itu. Mungkin nanti ada siswa ketika Anda juga benar-benar terjun ke dunia pendidikan, pasti mendengarkan banyak keluh kesah dari mereka terkait perasaan mereka, terkait omongan negatif dari tetangga-tetangga tentang apa sih manfaat sekolah, masih ujung-ujungnya juga nggak jadi apa-apa gitu kan. Nah, bagaimana cara menanggapi omongan negatif ini ya? Dalam kehidupan nyata, komentar negatif dari orang sekitar bisa sangat mempengaruhi semangat siswa. Ya, benar. Apalagi jika siswa tersebut berasal dari keluarga yang kurang mampu dan sedang menempuh pendidikan di sekolah yang sering dianggap remeh oleh orang-orang. Misalnya, ada siswa yang bilang ingin sekolah di tempat A, tapi lingkungan malah bilang ngapain sekolah di sana, kan nggak akan sukses juga kan. Nah, komentar seperti ini bisa sangat menyakitkan dan membuat siswa merasa kecil hati. Nah, jika kita sebagai pendidik berada di posisi ini, kita harus menjadi penyemangat dan pelindung siswa dari omongan negatif. Kita bisa memberikan mereka contoh kisah-kisah inspiratif dari orang-orang yang sukses dari nol, diremehkan tapi tetap maju. Nah, kita juga bisa katakan bahwa yang tahu masa dengan kita juga bisa katakan bahwa yang tahu masa depan seseorang bukan orang lain, tapi dirinya sendiri dan Tuhan. Nah, dorong siswa untuk tetap fokus pada tujuan. Meskipun jalannya itu sulit, yang penting adalah semangat kerja keras dan niat baik. Kalau siswa merasa didukung oleh gurunya, mereka akan lebih kuat dan tidak mudah goyah. Oke. Udah ya teman-teman, kita udah 5 kasus yang kali ini kita bahas di podcast hari ini. Jadi kita di sini akan berbagi ya motivasi atau kata-kata yang memang kita alami di kehidupan kita ya. Jadi saya sendiri sebagai pembawa acara di podcast ini ya, memang sering juga merasakan apa yang mungkin teman-teman di luar sana merasakan yang seperti ada di kasus-kasus ini ya. Karena kita di sini berproses, nggak mungkin dari langsung melompat ke jenjang yang saat ini ya. Jadi, untuk kata-kata motivasi dari saya sendiri, tetaplah semangat
walaupun banyak cibiran di luar sana, karena mereka tidak tahu ya apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Dan juga kita jangan pernah putus asa, karena kita sendiri yang harus membangun karakter jiwa kita, bagaimana cara kita untuk maju atau melangkah ke depan hingga kita mencapai mimpi-mimpi kita. Jadi untuk teman-teman di sana jangan pernah menyerah, teruslah berusaha, jangan lupa berdoa, karena itu salah satu kunci sukses di masa kita yang akan datang gitu. Kalau untuk Andela sendiri, boleh berbagi kata-kata motivasi untuk teman-teman kita di sana? Kata-kata motivasi yang paling mempengaruhi hidup saya itu yaitu setiap orang punya waktunya masing-masing, jadi jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain. Kata-kata ini sangat berarti, terutama di zaman sekarang, saat media sosial membuat kita sering merasa tertinggal. Ketika lihat teman selalu sukses, sudah bekerja, atau sudah punya hal-hal yang kita inginkan, kadang kita merasa gagal. Tapi dengan mengingat bahwa setiap orang punya waktunya sendiri, saya belajar untuk lebih fokus pada perjalanan saya sendiri. Saya tidak lagi merasa iri atau terburu-buru. Saya percaya bahwa selama saya terus berusaha, jujur dan tidak menyerah, hasil terbaik akan datang pada waktunya. Nah, mungkin kata-kata ini juga bisa saya bagikan kepada siswa-siswa saya nanti, agar mereka tidak putus asa dan tidak membandingkan dirinya dengan orang lain yang sudah sukses. Oke, terima kasih Andela Pertiwi untuk bincang-bincang santai hari ini. Baiklah teman-teman, jika Anda ingin menjadi bintang tamu kita selanjutnya, kalian bisa daftar melalui email saya yang tertera di bawah ini ya. Nanti kita berjumpa lagi di bincang-bincang santai penuh makna berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih sudah menemani bincang-bincang kita di sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.